wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-8 dengan saya Sajid Muhammad Tolut dari Ekskul Jurnalistik dan rekan saya Kak Sylvia Putri Santika dari Ekskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah keutamaan sahur dan berbuka di bulan Ramadan dengan narasumber kita yang istimewa, Pak Triyono SPD. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar Mas Sajid. Mbak Sylvia, Mbak Sajid bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke. Jadi gini Pak, saya ada beberapa pertanyaan, Ya. yakni mengenai apa saja keutamaan sahur dan berbuka dari sisi agama dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertanyaan dari Mas Sajid kaitannya dengan keutamaan sahur dan keutamaan berbuka puasa. Ya, sebelumnya sebelum Bapak jawab dulu, Bapak boleh bertanya kepada Mbak Sylvia dan Mas Sajid. Boleh Pak, Boleh ya, silakan. Mas Sajid dan Mbak Sylvia puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa Pak. Puasa ya. Baik. Nah, di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah di situ dalam ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di mana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu ya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, di sini Allah sudah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa setiap orang beriman pasti harus berpuasa. Nah, berpuasa itu harus ada sunnah yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Salah satunya apa? Sahur. Ya, menjalankan sahur. Nah, ketika kita menjalankan sahur, berarti kita sudah mentaati perintah Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaannya apa di dalam kita melaksanakan kegiatan sahur? Ya, yang pertama dari segi agama. Jelas Allah di situ sudah memerintahkan kita sebagai orang Islam ya untuk melaksanakan kegiatan berpuasa yaitu dengan sahur, pasti Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Ya. Kemudian yang kedua, di situ Allah juga memberikan ampunan atau maghfirah kepada orang-orang yang sudah melaksanakan kegiatan sahur. Kemudian selain itu juga ketika kita melaksanakan sahur juga, maka di situ pintu-pintu yang namanya rahmat, kemudian keberkahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi agama. Kemudian dari segi kesehatan, apa sih keutamaan sahur, kemudian keutamaan berbuka? Ya, kalau keutamaan sahur dari segi agama, dari segi kesehatan, yang pertama itu jelas. Apalagi Mas Sajid dan Mbak Sylvia itu kan pelajar gitu ya. Tadi malam sahur gak? Sahur Pak. Oke, sahur lauknya apa ini Mbak Sylvia sama Mas Sajid? Ayam. Ayam, wah luar biasa ya. Baik, keutamanya ketika kita melaksanakan sahur dari hal segi kesehatannya, yang pertama ya jelas memberikan fokus kita ketika kita belajar. Yang kedua, mencegah yang namanya penyakit. Ya,
Jadi ketika kita sahur, maka insya Allah dengan tadi keberkahan dan pintu rahmat dari Allah, maka Allah akan mencegah yang namanya penyakit datang kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Yang ketiga, ya mencegah yang namanya dehidrasi. Itu dari segi kesehatan masalah sahur. Kemudian berbuka pun juga sama ya, dalam hal kesehatan ya. Kali ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kali ini pertanyaannya, apa manfaat memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa? Manfaat ketika orang memberikan hidangan atau makanan pada orang yang berbuka atau orang yang sedang berpuasa. Nah, manfaatnya jelas ketika orang berpuasa kemudian ada orang memberikan sebagian rizki untuk orang yang mau berbuka puasa, maka Allah akan memberikan pahala yang sama dengan orang yang sedang berpuasa. Jadi pahalanya sama, Mas Mbak. Ketika orang sedang memberikan hidangan atau makanan atau minuman kepada orang yang mau berbuka puasa, di situ Allah memberikan ganjaran pahala yang sama kepada orang yang sedang berpuasa itu, tanpa sekecuali apapun, sama. Kemudian hikmah yang kedua, doa ketika orang sedang berpuasa dan orang yang berbuka tersebut diberikan hidangan atau makanan, baik makanan maupun minuman, maka ketika orang yang diberi makanan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya lebih mustajab ya. Karena di dalam salah satu hadis, salah satunya ada doa yang tidak terputus atau doa yang langsung mustajab. Doa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 doa. Yang pertama, pemimpin yang adil. Nah, ketika kita mempunyai pemimpin yang adil, ketika pemimpin tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya juga mustajabah. Langsung dikabulkan sama Allah. Kemudian yang kedua pun sama. Orang yang sedang berpuasa ya. Kemudian dia berdoa, nah doanya pun juga sama, mustajabah ya. Kemudian yang ketiga ini juga orang yang dizolimi. Nah, makanya ketika Mbak Sylvia dan Mas Sajid tidak boleh menzolimi sesama teman ya. Ketika Mbak Sylvia nggak sengaja menzolimi atau membuli teman, maka orang yang dibuli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibuli doanya lebih mustajabah, lebih langsung didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mas Sajid. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan kami Ya. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-8 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Acara ini disponsori oleh Smaker Smart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja di Smaker Smart. Melayani dengan sepenuh hati. Saya Sylvia dari Eskul Rohis dan rekan saya Sajid dari Eskul Jurnalistik mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.